yang lain yang sudah ada beberapa itu yang tes DNA, kemudian tes DNA garis lakinya itu bukanlah C1 tapi O. Itu bukan berarti dia bohong. Bukan berarti dia itu bukan keturunan Wali Songo, bukan keturunan Rasulullah. Tapi mungkin ada satu perempuan yang dihilangkan dalam tradisi pencatatan mereka. Itu teori ya. Nah kemudian yang teori ketiga. Teori ketiga ini adalah tentang ditemukannya data-data Aceh. Misal. Bukan datanya Korea kan? Bukan. Ini data profesor. Ada seorang profesor yang sudah 6 tahun meneliti Wali Songo. Nah, kemudian ini memberikan sebuah tesis lah katakan dalam tradisi dialektika Hegel bahwa Wali Songo ini dari Bani Qatadah yang ada di Saudi, tetapi melalui jalur perempuan juga. Nah, ini jadi kan sinkron, tapi kata saya nanti ini jangan sampai menjadi polemik terlebih dahulu karena ini berdasarkan penelitian. Dia sudah meneliti ke Banten, epigraf itu dari nisan-nisan Banten diteliti keterkaitannya dengan Aceh dan lain sebagainya. Itu sinkron. Kemudian di Gresik juga sinkron. Nah, dan ini kata saya nanti mungkin kita akan minta negara untuk memberikan perhatian khusus terhadap sejarah Wali Songo yang selama ini terpendam. Kenapa? Karena bisa jadi sejarah yang hari ini hadir di hadapan kita dari sejarah Wali Songo, sejarah bangsa Indonesia, mulai dari abad ke-9 Masehi sampai ke abad ke-19 itu adalah versi kolonial. Jadi sejarah yang sengaja diciptakan oleh kolonial untuk kepentingan kolonial. Mengkaburkan sejarah Indonesia. Kata seorang politikus atau ahli filsafat politik, Karl Marx, bahwa jauhkan bangsa itu dari sejarahnya, maka kamu akan bisa menguasai mereka. Nah ini juga yang dikembangkan oleh Belanda. Jadi sejarah-sejarah Wali Songo yang betul-betul sezaman, sumber-sumber primer itu dirampas, kemudian dihilangkan, diganti dengan sejarah-sejarah baru. Tetapi saya yakinnya tidak mungkin mereka akan bisa untuk menyisir semua manuskrip itu. Pasti akan ada yang tersisa dan suatu saat akan dapat ditemukan. Wali Songo itu orang besar. Orang-orang mulia yang berjasa besar mengislamkan tanah Indonesia ini. Yang saya sebut Wali Songo adalah penyebar agama Islam. Baik dia itu yang kita kenal 9 wali atau sebelumnya. Nah, jadi tidaklah terlalu penting apakah ada keterkaitan kepada penyebar Islam masa lalu atau tidak. Karena dengan kita hanya mengetahui bahwa kita adalah Wali Songo, itu sudah karunia yang luar biasa karena mereka orang-orang besar. Dan para pemberani, kita kenal Sunan Kudus. Kalau ada masalah-masalah, dia seorang kiai, dia seorang pengasuh pesantren, tapi jika Demak itu membutuhkan sebuah penyelesaian militer, maka yang akan diberikan tugas adalah Sunan Kudus. Dia seorang kiai, dia juga seorang eksekutor untuk para pengganggu dan pengacau keamanan negara. Itu luar biasa. Dan cukuplah kemuliaan itu sampai kita mengetahui Wali Songo itu. Naat itu awalnya kan hanya ingin mengumpulkan yang terserak sampai ke nasab Wali Songo. Ke atasnya kan kita nanti pending. Kan begitu dulu kita bicara, mengobrol tuh bersama-sama. Tapi hari ini kan masing-masing, ya saya udah ke Yaman, saya udah ke Yunan, saya udah ke Pakistan. Nah, kemudian masing-masing mengklaim bahwa ini yang paling benar. Nah, inilah yang kemudian menjadi sedikit masalah ketika masing-masing kekeh dengan apa yang disimpulkannya. Sementara data-datanya kita belum gelar dalam satu meja, kemudian kita uji secara metodologis pengkajian sejarah. Silakan Kang Mas Yaifuad memberikan pencerahan kepada kita semua. Ini sudah mau berakhir ya? Ya, 1 jam lagi.
Wah, 1 jam lagi. Ini soalnya makannya sudah siap. Enggak.